otak kamu. Kak, dia minta maaf. Aduh, ajar aja bos, ajar. Tapi Kak. Tapi apa? Diam. Kamu bilang apa? Kasihan. Maka kamu buta. Istrinya hamil. Lihat. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku pegang sepatuku favoritku untuk jalan-jalan. Aduh, masih keren nih sepatu favoritku. Semoga aja Hikmah ini gak nungguin aku ya. Aduh. Loh, Devi, Mau kemana Mas Agung? Aku ada janji sama temen aku. Kamu dari mana? Habis olahraga Mas. Loh, kamu masih belum jalan kerja? Ya, olahraga dulu Mas. Kamu nanti kesiangan, Devi. Kamu ini gimana sih? Makanya itu Mas, aku sebenarnya mau istirahat hari ini Mas. Aku capek. Kenapa kamu bilang capek, Devi? Iya Mas. Kamu ini gimana sih? Kalau kamu capek, kita ini mau makan apa, hah? Iya Mas Agung, tapi Mas, aku itu capek Mas. Ya, aku juga malu Mas. Gimana kalau sekarang Mas Agung aja yang kerja? Nanti setelah lahiran, aku janji deh, aku yang kerja. Devi, kamu budak. Barusan kan aku udah bilang, aku ada janji sama temen aku. Kamu ini gimana sih? Lagi kamu bilang apa? Malu? Iya Mas. Seharusnya ini dibuat kesempatan. Kamu kan lagi hamil. Kalau kamu minta-minta atau ngamen, orang lain ini pasti kasihan sama kamu. Kamu pasti dikasih uang. Mas Agung tahu nggak? Setiap aku minta-minta ke rumah orang itu memang selalu ngasih. Ya, makanya. Dia tuh selalu bilang, kemana Mbak suaminya? Hamil di luar nikah ya Mbak? Oh jangan-jangan iya anak haram. Karena apa Mas? Disangkanya Mas, aku ini nggak punya suami. Ya kamu tinggal bilang aja sama orang itu. Oh suami saya juga kerja kayak gini Bu, ada di tempat lain. Bilang kayak gitu. Kamu ini nggak bisa mikir apa? Ya Allah Mas, lagian apa Mas Agung tega ngeliat aku jalan berkilo-kilo dengan kondisi aku hamil. Perut aku ini udah makin ini bukan soal tega gak tega Devi, tapi ini soal perut. Ya, kalau kamu gak kerja kayak gini, kita mau makan apa, ha? Ya, tapi ini kan memang tanggung jawab Mas Agung, bukan aku yang harusnya kerja untuk memenuhi perut Mas Agung. Kamu udah mulai berani ya? Beneran kamu ini gak mau, ha? Aku tuh capek Mas, cuma mau istirahat sehari. Ingat, kalau kamu gak mau kerja sekarang, kamu bakal aku ceraikan. Dan kamu bakal malu sama orang-orang di sini. Anak ini lahir tanpa seorang bapak. Ngerti? Apa sih Mas? Mau kamu aku ceraikan? Astagfirullahaladzim Mas. Kok bisa-bisanya Mas Agung ini mau nyerahin istri? Cuman karena istrinya nggak mau kerja. Ya, kamu kerjanya itu tanggung jawab Mas Agung. Kamu masa tahu aku ini ada kepentingan sama teman ngapain? Hah? Nggak tahu kan? Siapa tahu nanti aku pulang-pulang ada uang, dapat uang, dikasih uang sama temen aku. Itu kan cuma kata Mas Agung. Buktinya selama ini Mas Agung keluar nggak jelas juga nggak dapat apa-apa. Kamu masih ngelawan ya? Ya udah, sekarang aku kasih pilihan sama kamu. Kamu mau berangkat kerja atau kamu cerai sama aku dan anak ini nanti terlahir tanpa seorang bapak? Hah? Mau? Tinggal pilih. Yang pertama apa yang kedua? Apa mau kerja apa kayak gini kamu mau cerai? Hah? Mas istighfar. Istighfar kata kamu. Mas Agung ini gimana sih? Mas Agung ini nggak takut dosa ya sama istri kayak gitu? Ya Allah Mas, bapak itu nitipin aku sama kamu buat dijaga, bukan buat dimarah-marahin. Apalagi masalah pekerjaan yang ini, ya ini memang tugas kamu. Ini tentang saling melengkapi, Devi. Kalau nanti kamu gak kerja, beras di dapur semakin habis, bisa-bisa kita ini gak makan.
Astagfirullahaladzim. Udah, mending kamu sekarang berangkat. Kamu berangkat kerja, ngamen dan juga kamu minta-minta. Mas, tapi aku gak kuat, Mas. Oh, berarti kamu memilih pilihan yang kedua. Kamu mau cerai sama aku dan anak ini nanti terlahir tanpa seorang bapak. Mau? Cepat jalan. Jalan! Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, benar hari ini aku capek banget. Enak aja bilang mau istirahat capek. Kalau kamu capek, kita mau makan apa? Masa iya aku mau makan batu? Ya udah deh, mending sekarang aku telepon Bebek Hikmah. Aku mau bilang kalau aku udah siap. Gogon, Kevin? Iya bos. Ya bos. Maaf aku lama ya. Ya bos, nggak apa-apa bos. Oh iya, kalian berdua sudah siap? Siap bos. Ya bos. Berkas-berkas yang sudah aku suruh masukkan ke dalam mobil, sudah kalian masukkan? Aman bos. Iya aman bos. Oh gitu. Ya udah, hari ini aku itu ada meeting. Meetingnya itu ya di alun-alun. Iya bos, siap. Jadi ya udah, kalau kayak gitu kita langsung berangkat aja ya. Siap. Siap. Iya bos. Oke, yaudah yuk. Ini dia bebek aku. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Aku nelfon kamu, tapi gak diangkat. Oh, iya sayang, handphone aku ada di tas. Oh, Jadi gitu. aku nggak dengar kalau kamu telepon. Iya ya gak apa-apa. Sayang, istri kamu udah berangkat kan? Udah dong sayang, tapi barusan udah bikin kesel. Oh, kenapa sayang? Ya masa dia habis olahraga bilang, oh sayang aku gak mau kerja dulu ya, aku capek mau istirahat. Masa iya ngomong kayak gitu? Kurang ajar banget. Iya enak aja dia nggak mau kerja sayang. Sayang. Ya udah aku marahin aja. Pergi, cepat kerja. Gitu. Iya sayang bagus. Tapi sayang kalau bisa kayaknya secepatnya kamu harus tinggalin dia deh sayang. Iya, kamu sabar. Nanti setelah lahiran aku pasti ceraikan si Devi. Iya sayang. Soalnya apa? Aku tuh nggak mau ya jadi yang kedua. Aku tuh pengen jadi istri kamu. Iya sayang. Ya udah, mending kita langsung berangkat aja. Iya. Yaudah yuk. Gon. Kita berhenti dulu di depan, Gon. Iya bos, siap. Bos. Bisa sampai jalan. Halo Jack, kamu ada di mana? Oh gitu. Ya udah Jack, kalau kamu di rumah, kamu tolong anterin tas kecil di depan kamar aku itu. Soalnya ketinggalan Jack. Kamu anterin ke jalan tembus ya. Iya Jack ya Jack. Cepetan ya Jack. Aku nungguin di sini ini. Oke. Ada yang ketinggalan bos? Iya bos. Iya. Tas aku ini ketinggalan. Iya bos. Oh, tapi nggak apa-apa ya. Kita tungguin dulu di sini sementara. Iya bos, nggak apa-apa. Itu Jack yang mau nganterin ke sini bos. Iya Kevin, si Jack. Untung aja si Jack masih belum pulang. Ya jadinya aku suruh nganterin ke sini. Oh gitu bos. Iya bos, nggak apa-apa bos. Aduh. Ya di sini cuacanya sejuk banget ya bos. Iya. Tapi kalau kita lama-lama di sini bisa-bisa meriang. Iya bos, soalnya anginnya ya bos. Iya bener. Aduh, ini pasti sebabnya dari tadi malam. Aku ini lembur kerjaan.
Makanya itu aku sampai lupa sama tas aku. Aduh. Bos jangan lupa minum vitamin bos. Kalau cuaca seperti ini, biasanya rawan orang flu, batuk gitu bos. Iya, aku memang rencana, memang mau beli vitamin. Bukan cuma untuk aku, tapi untuk kalian juga. Saya di rumah punya bos, telur ayam kampung. Nanti malam gimana kalau kita bikin STMJ sendiri bos? Kevin, Setelah urusan bos selesai maksudnya. maaf banget nih, bukannya aku nggak mau. Cuman aku itu nggak terbiasa dengan ya jamu-jamu seperti itu. Jamuran Ya, kita sendiri gitu bos. iya, cuman aku minumnya vitamin gitu biar nggak ruwet gitu. Biasa lah Kevin, orang kaya. Kamu ini bisa aja. Ya udah deh. Daripada kita banyak bicara di sini, mending kita duduk di sini sambil menikmati pandangan sampai si Jack datang. Iya Siap, ya, Bos. bos. Aduh, ya Allah, aku capek banget. Mana ini aku lapar lagi. Aduh. Betapa rindu pada dirimu. Devi, loh bener. Sini. Mas Dana? Iya Devi, ini aku. Ya Allah Devi, kok bisa ketemu di sini? Kamu apa kabar? Alhamdulillah Mas, kabar aku baik. Mas Dana sendiri gimana? Alhamdulillah Devi, kabar aku juga baik. Oh, alhamdulillah kalau kayak gitu. Wah, Devi lagi olahraga ini ya? Ya Allah, aku ikut senang ya Devi. Kamu sekarang lagi hamil. Ya Allah, sudah di, diperiksa. Terus cowok apa cewek? Belum Mas. Oh, iya. Biasanya cuman ke bidan aja. Kalau Gitu. ke dokter masih belum pernah. Soalnya nggak ada uang. Iya Devi. Terus ini mana suaminya nggak ngikutin? Enggak Mas, soalnya aku bukan olahraga Mas. Loh, terus? Lagi kerja Mas. Hah? Lagi kerja Devi? Iya Mas. Loh. Kerja apa? Kerja Kerja apa Devi? jadi pengemis Mas. Hah? Pengemis? Iya. Loh. Apa-apaan Devi? Kamu nggak usah bercanda. Masa iya kamu ini kerja jadi pengemis? Suami kamu nggak kerja? Iya. Ini aku jadi pengemis kan. Disuruh sama suami aku Mas. Hah? Bos, kalau boleh tahu sebelumnya, beliau siapa bos? Ini mantan aku Devi. Loh Devi. Tunggu dulu. Kamu barusan bilang kamu disuruh kerja sama suami kamu. Iya Mas. Maaf, bukannya aku mau membuka aib keluarga sendiri. Cuman suami aku memang nggak kerja Mas. Ya Allah. Aku juga lagi hamil, nggak bisa mau kerja apapun. Ya mau jadi pembantu rumah tangga juga nggak ada yang tega karena aku hamil. Maka dari itu untuk menyambung hidup, ya aku mau mengemis Mas. Astagfirullahaladzim Devi. Terus kamu ini dari mana Devi? Hah? Ya aku lagi kerja, tapi masih dapat sedikit Mas. Sedangkan perut aku udah sakit, aku lapar. Astagfirullahaladzim Devi. Berarti kamu dari bawah sana jalan ke sini? Rumah aku lebih jauh dari sini Mas. Ya Allah. Maaf ya Mas, aku ya, jadi Devi. sedih di sini. Tapi kamu ini mau jadi pengemis? Aku nggak punya pilihan lain Mas. Daripada aku sama suami aku nggak bisa makan. Aku sebenarnya malu Mas. Cuman aku mau kerja apa lagi selain pengemis?
Ya tapi kenapa nggak suami kamu aja yang suruh kerja, Dev? Dalam kondisi hamil seperti ini, masa iya sih suami kamu cuma diem di rumah? Ya tapi memang kenyataannya seperti ini, Mas. Suami aku itu nggak mau kerja. Jadi ya udah, aku yang memutuskan untuk bekerja. Suami aku juga bilang sama aku, semisal aku nggak mau kerja dan nggak nurutin mau dia, nanti aku bakal dicerai, Mas. Dan dia juga bilang kalau nanti anakku ini lahir tanpa seorang bapak. Astagfirullahaladzim. Devi, serius suami kami ngomong seperti itu? Iya, Mas Danang. Ya Allah, Devi. Laki-laki macam apa, Devi, yang menjadi suami kamu? Urusan udah pasrah sama hidup aku, Mas. Yang penting anak aku ini tetap punya bapak. Sabar, Bos. Ya Allah, Devi. Aku awalnya bahagia bisa ketemu sama kamu, Dev. Tapi kamu cerita seperti ini. Aku sampai gak bisa berkata-kata, apalagi kamu sampai ngomong tadi lapar. Ya udah, Devi. Kamu yang sabar. Aku percaya sama kamu. Kalau kamu ini wanita yang kuat, kamu hebat. Cuman mungkin suami kamu ini masih perlu disadarkan. Ya aku nggak paham tentang urusan berumah tangga karena aku masih belum berkeluarga. Udahlah, daripada kita ini bahas-bahas hal seperti ini di sini. Devi bilang Devi lapar ya, ya kan? Lapar. Ya udah, Devi. Berhubung aku juga belum sarapan, kita makan bareng yuk. Tapi apa aku nggak ngerepotin Mas Danang? Enggak, Devi, enggak. Aku sama sekali nggak ngerasa direpotin sama kamu. Gimana, kamu mau? Tenang aja. Nanti kalau misalkan ada teman-teman kamu, tetangga kamu atau sanak saudara kamu, aku bakal menjelaskan sama mereka, ya? Tapi kalau nggak kerja aku nggak dapet uang, Mas. Nggak apa-apa, Devi. Kalau perlu kamu hari ini nggak usah kerja, aku bakal ngasih uang sama kamu. Udahlah, aku juga memikirkan anak yang di dalam perut kamu ini. Ya udah. Kita kita cari makan di sana aja. Jack gimana, Bos? Jack gampang, biar aku telepon di dalam untuk ngantarkan tas itu ke alun-alun. Soalnya kasihan sama Devi. Bukain pintu, Gon. Dituntun. Gon. Ayo, Mbak. Gak usah. Akhirnya sampai. Sayang, ini motor temen aku. Berarti si Samsul sama si Ica udah sampai. Iya sayang. Tapi yang mana teman kamu? Iya, ini aku lagi nyari, sayang. Tapi kok nggak ada ya? Ya udah deh, sayang. Mending kita kesana aja. Kita sambil cari Samsul sama si Ica. Oh iya sayang. Yaudah, yuk. Sayang, Ya sayang. ngomong-ngomong, pacarnya Agung itu seperti apa ya, sayang? Iya ya, aku juga penasaran. Pacarnya si Agung itu seperti apa? Ya tapi kalau menurut aku, pacarnya Agung itu cantik, sayang. Kan kamu tahu sendiri, selera Agung itu seperti apa. Iya sayang, masa iya pacarnya Agung itu ganteng? Kan kalau ganteng itu kan cowok sayang, bukan cewek. Iya sayang, aku tahu.
Maksud aku ya pacarnya Agung itu jelek atau cantik gitu. Oh gitu maksud kamu. Ya cantik lah sayang. Kan Agung itu kan pinter pilih cewek. Iya sih sayang, bener. Ya udah, nanti kamu beli-belinya sepuasnya. Agung bilang gitu. Bener? Iya Bilang gitu? sayang. Wah, kalau Kita ini gitu- mau ditraktir. Wah, kalau gitu aku pengen beli es teler. Nah, terus batagor. Terus apa lagi ya? Oh ya. Udah pikir nanti aja. Oh iya. Ya udah, mending kita cari si Agung aja. Takutnya Agung sudah ada di sini. Ya udah, ayo. Yuk. Makasih. Nah, Devi, pelan-pelan. Kita sudah sampai di alun-alun. Jadi, kamu hari ini mau makan apa aja? Bebas, terserah kamu. Iya Mas Danang. Makasih banyak ya Mas Danang. Iya, Mas Danang baik banget sama aku. iya Devi, sama-sama. Ya udah yuk, kalau kayak gitu kita langsung ke Pujasera aja. Iya Mas Danang. Ayo Gon, Kevin. Sayang, Ya sayang. ini si Agung mana ya sayang? Kok dari tadi belum datang? Kita sudah muter-muter dari tadi, tetap aja Agung nggak ketemu. Juga ya. Aku ini capek sayang mulai tadi muter-muter. Aku juga capek sayang. Agung gimana sih? Loh, Janjian kok. sayang. Apa sayang? Itu bukannya si Agung. Iya sayang. Itu si Agung. Iya. Ternyata bener sayang. Agung sama pacarnya. Iya bener. Gung. Cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Gung. Apa kabar? Baik. Coba aja lihat. Ini pacar kamu? Iya, kan aku udah bilang sama kamu, Cul. Aku ini mau ngenalin pacar aku. Gimana? Nih, pacar aku cantik. Wah, cantik banget, Gung. Cantik banget, Gung. Iya iyalah. Kan kamu tahu sendiri tipe aku, selera aku tuh gimana, ya kan? Pasti Iya, tinggi. Mbak, Mas, kenalin nama saya Hikmah. Ini sahabat aku sayang, udah gini banget sama aku, namanya Samsul. Iya, Mbak. Ini pacarnya, namanya Ica. Iya, Salam Mbak. kenal, Mbak. Iya, Mbak, Mas, salam kenal juga. Semoga aja baik main betah sama Agung. Ya pasti betah lah. Kan dia minta apa-apa selalu aku turutin. Cewek mana sih Cul gak mau betah kalau sama aku? Aku kan ya bisa dikatakan aku ini royal. Iya, Gung, kamu royal kalau sama pacar. Tapi kalau sama temen sendiri, kadang-kadang kamu pelit. Alah, kamu itu bukan apa ya Cul? Kamu ini selalu gak bermodal. Kamu cuma bisanya minta doang. Tapi kan aku minta kayak gitu karena aku disuruh-suruh kan sama kamu. Iya. Mas, udah, nggak usah dibahas. Tapi kali ini makan kita, nanti Mas Agung yang traktir. Iya harus dong, Mbak. Ini kan seperti janjinya Agung, Mbak. Agung ini mau traktir kita sekaligus mengenalin pacarnya. Iya Mas, Mbak, tenang aja. Nanti kalian mau makan atau minum apa aja, yang mahal sekalipun nggak apa-apa. Nanti pacar aku yang bayar. Iya, Mbak. Tapi kan kamu serius, Gung. Kita gak apa-apa mesen yang mahal-mahal. Ya gak apa-apa lah Cul. Aku ini emangnya bercanda mukanya. Coba lihat, bercanda enggak kan? Ya enggak sih. Lagian Cul, calon istri aku ini dompetnya tebel juga, sama seperti aku. Kalau semisal uang aku kurang, tinggal pacar aku yang bayarin. Iya Mas, tenang Tuh. aja. Nanti misalkan Mas itu mau makan berapa porsi, nggak apa-apa. Nanti aku yang bayar. Tuh. Serius, Mbak? Iya serius. Soalnya saya ini mulai tadi muter-muter sudah lapar, Mbak. Gara-gara cari Agung nih. Tuh, udah. Sebentar lagi kamu langsung pesen yang banyak. Biar perut kamu itu nggak lapar.
Dan juga kamu beli es teler biar tenggorokan kamu ini dingin, perut kamu dingin. Soalnya kan kamu udah muter-muter nyari aku. Iya, Gung. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama, Con. Sayang, kalau boleh kapan-kapan aku mau ajak Mbak Ica ini ke salon ya. Ya biar kita itu makin dekat, makin akrab. Tapi tenang aja Mbak, nanti Mbak treatment apapun biar saya yang bayar. Hah? Seriusan, Mbak? Iya serius. Gimana? Wah, kalau gitu aku mau, Mbak. Iya iya. Tapi dari sekarang udah gak usah manggil mbak-mbak. Kamu juga sayang gak usah manggil mas, mbak, gak usah. Biar tambah akrab, manggil namanya aja. Oh, iya sayang. Berarti pacar kamu orang tajir. Ya iyalah, Cul. Kamu kok kurang ngerti kayak gini sih? Tadi di awal kan udah bilang, calon istri aku ini dompetnya tebel juga. Ya berarti orang kaya, orang tajir. Iya, Gung. Kamu pinter cari calon istri ya, Gung. Ya iyalah. Sudah Cantik, tajir, ya kan? Iya. Gimana? Selera aku, ya kan? Emang cocok. Loh. Ya, emang cocok. Oh, Siapa, Gung? Siapa, Gung? Mas Agung ngapain di sini, Mas? Mas Agung sama siapa? Kamu ngapain di sini? Jalan-jalan sama pacar adik Kak. anu, Sama pacar? Kamu pacar? kamu keceplosan. Keceplosan? Aduh. Apa, Mas? Bukan, Devi. Enggak, aku gak selingkuh. Ini kebetulan ini siapa? Aduh, Apanya? temen aku. Perempuan ini bilang sama Kila sama kakaknya kalau dia lagi keluar sama pacarnya. Sini, jawab Kak. Loh, sini. Ngapain kamu pindah? Iya Kak. Jawab. Maksudnya apa, Mas? Pacar kamu ini suami orang, Dek. Kamu mikir nggak sih? Kevin. Gimana otak kamu? Kevin. Oh, iya Pak Bos. Devi. Aku mau tanya sama kamu. Iya Pak Bos. Siap. Ini adik kamu, Siap. Iya Pak Bos. Devi. Berarti ini suami kamu yang kamu ceritakan, yang seakan-akan menjadikan kamu ini babu. Kamu cerita apa, Devi? Aku gak cerita, Mas. Aku cuma bilang kalau aku itu waktu kamu lagi hamil kayak gini disuruh kerja sama kamu. Kamu jawab dulu pertanyaan aku. Kamu selingkuh? Enggak, kan aku udah di awal udah bilang, Devi dengerin aku dulu. Ngomong kalau dia Ini kamu itu pacarnya, Mas. bukan Devi, ini bukan pacar aku. Ini temen aku waktu SMP. Dia tuh katanya reunian di sini. Aku gak sengaja kok ketemu sama dia. Kamu gak usah bohong ya sama aku. Udah jelas-jelas perempuan ini bilang kalau kamu itu pacarnya, Mas. Masih aja kamu bilang reunian. Mas, aku tuh salah apa? Devi, Hikmah ini tadi itu dia itu bercanda. Devi bilang kayak gitu. Bercanda? Bercanda apanya, Mas? Ya Allah, Mas. Mas. Terlepas kamu ini selingkuh ataupun tidak, kamu ini sudah salah. Mata kamu buta. Devi ini hamil. Loh, Kamu kenal sama laki-laki ini? ya aku kenal. Aku mantan si Devi. Hah? Aku ketemu sama si Devi di jalan tembus sana. Bentar. Apa jangan-jangan kamu yang selingkuh sama dia? Aduh, kamu jangan sembarangan ngomong. Otak kamu di mana? Seorang Devi yang hamil seperti ini jalan di jalan tembus yang penuh tanjakan itu, dia mengakui kalau dari jalan bawah sana. Aku tanya, kamu ngapain? Katanya dia itu suruh minta-minta sama kamu, disuruh ngemis sama kamu. Otak kamu ini di mana? Aduh, otak orang ini. Kamu parah, Mas. Aku kurang apa jadi istri, Mas? Aku udah bantuin kamu kerja. Aku juga gak pernah nuntut apa-apa sama kamu. Bahkan mana pernah kamu tanya aku lapar apa enggak kan? Kamu tuh benar-benar jahat, Mas. Kamu tuh jahat banget. Kakak sekarang mau tanya sama kamu. Dari kecil kakak nggak pernah ngajarin kamu bohong. Jawab yang jujur. Kalau kamu nggak jujur, kamu kakak seret kembali ke pondok pesantren. Mau kamu? Apa bener? Kamu pacaran sama orang ini, sama suami orang. Benar atau tidak itu pilihannya? Iya, aduh, Kak. Benar atau tidak? Iya bener. Emang nggak ada otak kamu? Kak, dia minta maaf.
Ajar aja bos, ajar. Tapi Kak. Tapi apa? Diam. Kamu bilang apa? Kasihan. Maka kamu buta. Istrinya hamil. Lihat. Memang laki-laki gak punya otak kamu. Aku bawa Devi ke sini karena Devi ini kelaparan. Kamu gak mikir kesehatan bayinya dan kesehatan istri kamu. Laki-laki gak punya otak kamu ini. Devi, aku hilaf. Aku minta maaf sama kamu. Maafin aku ya, Devi. Minta maaf. Enak aja bibir kamu ngomong kayak gitu. Udah Devi, kamu nggak perlu memaafkan laki-laki seperti ini. Dan lagi, kamu nggak perlu takut Devi. Kalau laki-laki ini mengancam untuk menceraikan kamu dan mengatakan anak ini nggak bakal punya bapak, aku siap bertanggung jawab Devi. Maksudnya Mas? Ya aku siap bertanggung jawab atas kamu. Kamu kalau bisa sekarang ceraikan si Devi. Iya janganlah. Iya, kalau semisal aku cerai sama si Devi, terus aku sama siapa? Dan lagi, aku nanti nggak ada pemasukan. Apa kamu bilang? Kamu bisa ngulangi lagi? Iya, kan bener. Nanti aku nggak ada pemasukan. Kurang ajar banget kamu. Aduh. Ceraikan sekarang juga. Ceraikan. Ceraikan. Sekarang aku mau tanya sama Devi. Dev, apa selama kamu menikah sama orang ini, kamu dibahagiakan sama orang ini? Nggak pernah Mas Nenek. Mana kodrat kamu sebagai laki-laki? Aduh mas sakit mas. Sini aja bos. Kodrat sebagai laki-laki itu menafkahi. Bukan dinafkahi. Iya mas. Saya tahu saya salah. Aku nggak mau lagi maafin kamu. Pokoknya Mas, kamu Devi, udah keterlaluan. Tapi aku bakal berubah. Jangan pernah ya kamu datang dan nganggep ini anak kamu. Kamu bukan bapaknya lagi mulai detik ini. Kalau misalkan anak ini lahir, aku akan langsung menggendongnya dan aku langsung mengatakan kalau aku bapaknya. Devi, aku mohon sama kamu, maafin aku ya. Aku nggak bisa tinggal diam tentang masalah ini. Aku bakal melaporkan kamu ke polisi. Ya bos, bener bos. Kamu Mas, sudah tidak bertingkah sebagai suami yang baik. Kamu menelantarkan istri kamu dan anak kamu. Sampai-sampai istri kamu suruh ngemis. Biadab kamu jadi laki-laki. Aku minta maaf. Aku janji, aku bakal kayak dulu lagi waktu pertama nikah sama kamu. Punya adik katanya lulusan pondok. Mana otaknya? Emang nggak ada otak gadis saya ini bos. Udah Devi, kamu nggak perlu sedih lagi. Aku siap bertanggung jawab. Aku akan mengurusi perceraian kamu. Dev, aku gak mau cerai. Dan kamu meskipun lari kemana aja, aku akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Ngerti kan? Mas saya mohon mas. Kita pergi dari sini. Mas saya minta maaf mas. Dek, dengerin kakak. Tingkah kamu, kelakuan kamu itu tidak bisa dimaafkan. Kakak rela bayar mahal-mahal untuk sekolah kamu dan pondok pesantren kamu. Apa yang kamu bawa dari pesantren? Nggak ada, etika nol. Kak, dia minta maaf kak. Ini bu, dengerin, kakak belum selesai ngomong. Ini bukan tentang minta maaf. Kamu emang gak ada otak. Kak, dia benar-benar minta maaf kak. Udah. Kak, dia nyesel ngelakuin ini kak. Dan kakak nyesel udah punya adik seperti kamu. Aku ngomong gitu sih. Diam. Kakak gak peduli sekarang sama hidup kamu. Mau kamu ya kayak gini, kayak gitu, kamu bebas sekarang, Dek. Bukan hanya kamu itu dikembalikan ke pesantren sama kakak. Enggak, semua terserah kamu. Kamu sudah bebas sekarang dan fasilitas yang kamu punya kakak tarik semua. Jangan pernah pulang ke rumah. Jangan pernah pulang ke rumah. Dengar. Diam. Kakak gantung kamu nanti di patung sebelah sana. Kak, dia minta maaf. Sekarang hidup kamu terserah kamu. Kak, jangan gitu dong, Kak. Kak, dia minta maaf, Kak. Aku benar-benar gak nyangka, Mas. Udah, kamu nggak perlu sedih. Aku siap bertanggung jawab, Devi. Aku siap bertanggung jawab sama kamu dan sama anak ini. Kamu tenang aja.
aku akan menjamin kehidupan anak ini lebih layak bersama aku daripada bersama orang tuanya itu. Iya mas, tapi aku gak nyangka setelah apa yang aku lakuin buat suami aku. Udah, kamu nggak usah ingat-ingat tentang masalah itu. Ini akan membuat kesehatan kamu terganggu. Yang terpenting sekarang masalah kamu sama suami kamu itu sudah clear dan kamu sekarang sama aku. Mbak, saya minta maaf sebesar-besarnya ya Mbak, karena memang kelakuan adik saya itu merugikan Mbak, apalagi Mbak ini sampai Udah. Saya sudah ambil keputusan yang tegas tapi bos. Udah, kamu nggak usah membahas adik kamu di sini. Kalau aku boleh jujur, seumur hidup aku akan benci sama adik kamu juga, Kevin. Sama bos. Kakak. Gung, Kayak gini sih. ternyata kamu punya istri, Gung. Iya, dan istrinya hamil lagi. Oh, bisa-bisanya Gung selingkuh dari istrinya, Gung. Kok malah kayak gini sih? Aduh. Gung, dengerin. Aku lagi pusing, Col. Kamu malah nanya kayak gitu. Kamu kalau di posisi aku, kamu mampu mikirin semuanya? Enggak. Tapi Aku mau laporin ke polisi. Yang pertama, terus yang kedua, aku bakal cerai sama istri aku. tapi Yang ini ketiga, kan aku bakal kehilangan anak aku. Iya, aku tahu. Tapi kan ini semua salah kamu sendiri. Makanya Gung, jangan siapa kamu tempo. selingkuh sama orang ini? Aduh, udah, nggak usah teriak-teriak semua. Mas Agung, kayaknya aku juga nggak mau jadi pacar kamu. Aku takut sama kakak. Nanti fasilitas aku semuanya diambil. Udah, aku. Iya, Pak, bener, Pak. Aku juga gak mau punya teman seperti kamu. Aduh. Col. Sayang.